Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to our YouTube channel Himagizi Uhamka, di mana ini merupakan segmen spesial dari Nurus and Flourish, di mana merupakan program kerja dari bidang 3 yang akan membahas seputar gizi, lifestyle, serta impact terhadap kesehatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman semua agar lebih aware lagi nih kepada asupan yang dikonsumsi setiap harinya. Nah, pada episode kedua ini pas banget nih lagi puasa kan, pas lagi Ramadan. Nah, kita akan membahas nih seputar usia muda yang lagi tren penyakitnya, yaitu tentang hemodialisis pada usia muda. Nah, sebelum untuk memasuki segmen pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Wanira Delaura dari program studi Gizi UHAMKA serta sebagai pengurus Himagizi UHAMKA periode 2024-2025. Nah, pastinya saya di sini tidak sendirian nih. Sekarang udah ada dosen yang keren banget dari program studi gizi juga UHAMKA, yaitu Ibu Leni Sri Rahayu, SKM MPH yang bisa dipanggil dengan Ibu Leni. Nah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Ibu Leni. Ibu Leni ini merupakan dosen mata kuliah yang diampu, yaitu ada epidemiologi gizi, lalu ada dietetik penyakit degeneratif, kewirausahaan gizi, dietetik penyakit infeksi, gizi klinik kompresif. Nah, riwayat pendidikannya yaitu ada D3 dari Akademik Gizi Depkes RI Bandung, bidang ilmunya gizi pada tahun 1997, lalu sarjana S1 Universitas Indonesia, bidang ilmunya epidemiologi pada tahun 2003, dan S2 di Universitas Gadjah Mada, yaitu bidang ilmu gizi pada tahun 2011. Nah, Ibu Leni ini juga mempunyai karya buku nih, yaitu buku Ajar Gizi Klinik Kompresif pada tahun 2021. Mungkin tidak banyak bertanya atau menanya, lebih lanjutnya langsung kita sapa aja kali ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Leni, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Bu puasanya hari ini? Alhamdulillah, ini udah hari ke-7 ya? Iya. Hari ke-7. Alhamdulillah. Iya. Masih semangat. Ayo semangat juga? Iya semangat Bu, alhamdulillah. Oke Bu, langsung aja ya Bu. Saya izin bertanya nih Bu. Waktu Ibu menjadi mahasiswa aktif, apakah Ibu pernah SKS nggak Bu? Kayak sistem kebut semalam. Jadi kayak deadline H-1 baru dikerjain, atau deadline mendekati, misalnya besoknya udah harus dikumpulin paginya tapi dikerjainnya sampai pagi jam 3, baru tidur jam 3 pagi, terus besok paginya harus bangun lagi beraktivitas. Apakah siklus tidur yang seperti itu tuh dapat dihilangkan? Kalau jujur iyalah ya. Justru itu kayak pengalaman jadi mahasiswa deh. Bisa SKS, alasannya banyak ya. Bisa jadi inspirasinya baru muncul nih pas besok mau dikumpulin, nah macam-macam tuh. Pernah ngalamin seperti itu. Cuman mungkin sejalannya waktu akhirnya ya sama ya, di belajar di gizi juga kita harus membentuk pola gitu. Walaupun sampai sekarang juga kadang-kadang suka juga sih. Kalau waktu udah mepet kadang ngumpulin gitu. Cuman pasti rasanya adalah ketika kita SKS, kita pasti merasa hasilnya nggak maksimal ya. Karena kan udah mepet, ya ada aja pasti yang salah gitu, ada yang ketinggalan gitu. Cuman itu kayak mungkin bisa dibilang seni ya, jadi mahasiswa ya. Ayo, gitu juga kan? Pernah. Iya Bu. Jadi kalau misalnya siklus tidur yang seperti itu harus dihilangkan tuh bagaimana ya Bu? Sebetulnya iya ya, itu kebiasaan yang kurang baik tentunya ya.
mungkin Ramadan ini sebetulnya malah jadi ajang kita belajar disiplin. Kenapa kita SKS? Karena ya itu biasanya muncul dari orang yang nggak disiplin. Jadi ngejar deadline, padahal misalnya tugas dari seminggu lalu kan. Kalau tugas seminggu lalu sih ya bisa dikerjakan gitu. Kalau kita tahu ya, kalau kita disiplin. Nah ini kalau banyak riset ya, pola tidur yang nggak baik itu kalau misalnya tidur kita kurang dari 5 jam atau terlalu sering juga tuh. Kalau terlalu lama lebih dari 8 jam itu nggak baik juga. Gitu. Nah ketika kita SKS, nah kalau misalnya hanya kita sistem tidur semalam ya, kalau hanya dilakukan 1 kali 2 kali, biasanya itu tidak terlalu mengganggu pola tidur kita. Yang berbahaya adalah kalau itu menjadi kebiasaan kita, rutin kita sehari-hari. Nah, akhirnya kan kita jadi terpola tuh. Terpola apa? Terpola bergadang. Akhirnya kalau misalnya udah jam 9 tuh nggak ngantuk. Jam 10 belum ngantuk gitu. Nanti ngantuk-ngantuknya jam 3 pagi gitu. Padahal nanti misalnya jam 7 harus kuliah, jam 8 harus kuliah. Nah kalau pola tidurnya terus-menerus seperti itu ya tentunya bisa berakibat pada penyakit yang lain juga ya. Kemudian kita juga jadi nggak fresh juga ya, nggak bugar juga, cara berpikir kita juga mungkin ya ada kendala dan yang pasti ini yang udah sering dibahas adalah itu salah satu resiko munculnya hipertensi. Tapi Bu, kan biasanya kalau misalnya SKS itu pasti nggak afdol ya Bu. Biasanya untuk minum kopi ya Bu. Itu tuh bagaimana Bu hubungannya dengan siklus tidur yang buruk itu? Apakah ada hubungannya Bu dari minum kopi itu? Kopi. Nah, lagi tren juga karena jualan banyak banget ya. Iya. Segala merek, bahkan yang nggak bermerek juga ada ya. Saya termasuk pencinta kopi. Di situ ada kafein yang sebetulnya di kopi sebenarnya juga ada antioksidan juga, ada manfaatnya buat tubuh. Nah ini yang berbahaya adalah kalau konsumsinya berlebih tentunya. Nah di kopi itu di kafein itu ada kandungan kalium. Kalau kita konsumsinya berlebih ada peningkatan kalium dugaannya ya. Nah yang disarankan kopi itu sehari itu dianjurkan ya tidak berlebih kurang dari 3 kali lah maksimal ya 3 gelas gitu. Nah mungkin yang sekarang jadi muncul ada kaitannya ke pola tidur. Kenapa orang dengan kopi seringkali kopi itu dilakukan pada saat malam menjelang tidur. Nah itu kan akhirnya menyebabkan ya udah kita jadi begadang gitu. Nah mungkin juga ini yang tantangan kita ya. Kafe-kafe itu kebanyakan bukanya di malam hari. Jadi ya udah kan senangnya pasti begadang di situ. Dia bisa buka sampai jam 12, jam 2, bahkan kan ada yang 24 jam gitu. Konsumsi kopi itu menjadi kebiasaan dan itu lama-lama tadi ya membentuk pola yang ya tanpa sadar kalau itu tidak dirubah ya mengganggu kesehatan juga. Nah itu mungkin yang bahayanya, yang bahaya dari sebenarnya enggak uh, tidak apa ya, yang kita khawatirkan jenis-jenis kopi sekarang. Yang lebih enak itu kan kalau zaman dulu orang tua dulu kita kopinya kopi hitam. Ya nggak sih kalau kakek kita mungkin nenek kita seringnya kopi hitam. Kalau sekarang gitu, sekarang itu rata-rata kopi itu dimodifikasi. Ada yang pakai keju, krim ya itu akan rasanya cita rasanya akan lebih gurih, lebih enak. Gula, nah itu mungkin pemicu ya, yang kenapa banyak muncul penyakit pada anak muda atau yang sekarang ke degeneratif itu ya mungkin karena tambahan-tambahan di kopi tadi gitu. Ada creamernya, nah di kemudian ada gula. Kita tahu gula itu salah satu yang dia mudah ya kandungan karbohidratnya dia mudah dipecah di dalam tubuh, dia mudah sekali gitu. Akhirnya orang kalau mau obesitas ya salah satunya karena konsumsi gulanya berlebih gitu. Nah ini mungkin yang sekarang lagi dianjurkan tuh ya itu ya sebaiknya tidak konsumsi secara berlebihan, itu yang bahaya. Jadi kalau kopinya sendiri ya aman-aman aja sebetulnya. Yang penting kita tahu batasannya berapa. Nah ini kalau misalnya tiap pusing kopi, oh ada sehari sampai 4 kali stres kopi lagi nih tanpa sadar ya akhirnya terjadi penumpukan di dalam tubuh. Nah ini yang gemuk-gemuk ya bisa jadi karena sering kopi ya, kebanyakan kopi. Nah jadi yang disebut kopinya sebetulnya mungkin yang banyaknya sebenarnya di situ gulanya gitu, krimnya gitu kan ya, di situ ada lemaknya, ada kandungan karbohidratnya yang tinggi gitu. Sebenarnya yang disalahin kopi gitu, yang disebut kopinya. Itu kali. Iya, jadi berarti kalau misalnya terlalu banyak kan tadi terlalu sering kafein itu kan akan karena dari karbohidrat itu ya Bu ya, yang dari gula dan Dari gula. krimnya itu. Nah kalau misalnya kafein itu
kafein itu tuh bisa nggak sih Bu untuk apa tuh bisa menyebabkan penyakit ginjal itu? Kan biasanya ada yang dengar kayak kafein itu jangan kebanyakan minum kopi loh, karena ada penyakit ginjal. Enggak. Iya. Kalau kita membalik fungsi ginjal itu, nah fungsi ginjal itu kan dia sebagai membantu proses metabolisme ya. Fungsi utama dia memfiltrasi. Filtrasi apa? Dia akan menyaring zat-zat gizi, dia menyaring bahan-bahan yang tidak dibutuhkan tubuh, sehingga itu harus dibuang, termasuk ke cairan. Kopi itu cairan rata-rata. Kalau terlalu konsumsi banyak kopi, nah ini cairan juga fungsi ginjal tentunya akan membantu ya menyeimbangkan cairan. Kemudian kafein itu juga sama tuh kandungan kafein tadi. Sebetulnya yang riset yang paling banyak itu dikaitkan dengan kejadian hipertensi tadi. Hipertensi, terus tadi kandungan gula itu karena dia tinggi energi, kalau dikonsumsinya berlebih, nah salah satu juga faktor resiko terjadinya obesitas. Kemudian pemicu juga nih, pemicu kalau pola makannya terus tidak teratur, akhirnya bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, ketiga penyakit itulah yang sebetulnya akan memperberat fungsi ginjal. Ketika tekanan darah kita tinggi, maka ginjal akhirnya akan bekerja keras juga tuh. Ketika kita obesitas, nah akhirnya banyak ya fungsi ginjal menjadi lebih berat juga gitu untuk dia menyaring gitu. Karena akhirnya lama-lama ya bisa juga kaitannya ke kesehatan ginjal. Itu jadi mungkin larinya biasanya yang sudah banyak sekali riset yang paling signifikan, kopi itu kaitannya paling kuatnya ke hipertensi dulu. Dia akan jadi penyebab hipertensi. Nah, kalau sudah hipertensi, nah itu kan larinya ya. Kalau sudah hipertensi, maka kerja jantung akan berat. Nah, termasuk ke kerja ginjal. Nah, kalau misalnya itu dibiarkan terus-menerus, ya akhirnya fungsi ginjal dia lelah juga. Lama-lama akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Lalu apa dampaknya Bu? Kalau misalnya ginjal itu rusak? Nah, kalau ginjal itu rusak, karena tadi dia tidak bisa menyaring dengan baik ya, akhirnya mungkin yang paling dirasakan, nah itu ada sisa-sisa metabolisme yang harusnya dibuang, itu tetap ada di dalam tubuh. Biasanya indikatornya ureumnya bisa tinggi. Apa yang dirasakan? Akan terjadi, orang itu akan merasakan mual, muntah. Kemudian dia juga akan menjaga keseimbangan cairan fungsi ginjal. Ketika fungsinya turun, maka terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ciri khasnya makanya suka ada kita melihat kalau dia mengalami gangguan fungsi ginjal ada udem. Bisa di kaki, jadi penumpukan cairan ya, bisa terjadi di kaki atau mungkin kalau pada anak itu bisa kelihatan di wajahnya udem. Jadi ini apa tuh? Kayak moon face ya, ada penumpukan cairan di situ. Nah, kemudian dia juga akan membantu pembentukan eritropoietin. Nah, itu akan berhubungan sama rata-rata yang sudah kena penyakit ginjal, dia akan mudah mengalami anemia. Nah, terus bayang tuh kalau misalnya mesin kita ya ginjal itu kita rusak, maka tubuh akan merasakan kelelahan juga. Capek lama-lama dia akan mengganggu semua fungsi tubuh juga. Nah, ini biasanya tuh bisa bolak-balik. Yang awalnya dia tidak hipertensi bisa jadi karena fungsi ginjalnya menurun, akhirnya jadi hipertensi. Atau tadi ya hipertensi juga bisa menginduksi munculnya kerusakan ginjal. Nah, ini yang ya ini kayak apa tuh ya? Kayak sahabatan gitu, hipertensi, DM gitu, sama ginjal. Nah, ini kalau misalnya udah pakai DM, kalau sudah orang kena DM, ya harus tetap dijaga yang terutama pola makan ya, jangan sampai kemudian kalau dia membiarkan kadar gula darahnya tidak terkontrol, yang berat itu ya ginjal, akhirnya lama-lama bisa kena di ginjal gitu kira-kira. Jadi kopi gula berhubungan sebetulnya ya, nah, akhirnya lama-lama fungsi ginjalnya semakin menurun. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya kan kalau misalnya ginjal itu ada tahapannya ya Bu ya? Fungsinya Iya fungsinya. Itu kalau misalnya ke tahap yang ke hemodialisis itu bagaimana ya Bu? Tahapan. Kita tuh punya 2 ginjal ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu ginjal kita yang rusak, sebetulnya fungsi ginjal bisa digantikan sama yang satu lagi. Nah, yang kemudian dia kenapa jadi hemodialisis, itu biasanya keduanya sudah tidak berfungsi. Nah, itu ada tahapannya. Jadi kalau pada anak-anak biasanya ada anak-anak atau remaja ya, mungkin yang sering dialami ada namanya gagal ginjal akut. Nah, atau ada nephrotic syndrome, itu ada kumpulan gejala gangguan ginjal ya. Nah, ini ya Kak, dia kalau misalnya tidak diobati dengan baik, itu juga jadi pemicu tuh. Akhirnya lama-lama fungsi ginjalnya betul-betul turun.
Nah, orang yang hemodialisa itu biasanya adalah ketika fungsi ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi. Kita bisa lihat sekitar kalau sudah 15% aja fungsi ginjal. Nah, itu biasanya yang kemudian menjadi pasiennya HD. Jadi penyakit ginjal kronis itu, nah itu indikatornya biasanya kita melihat dari kemampuan memfiltrasi, namanya ada GFR. Itu jadi bagaimana kecepatan ginjal menyaring, memfilter gitu, zat-zat gizi yang masuk ke dalam ginjal. Nah ini kalau misalnya, nah dari 3 bulan dia gagal ginjal akut tidak diperbaiki, nah ini bisa jatuh ke penyakit ginjal kronis. Awal ketika pasien didiagnosis penyakit ginjal kronis, nah itu kan berarti fungsi ginjalnya udah menurun gitu ya. Bisa mungkin kita lihat GFR-nya bisa 30, bisa sekian. Nah penurunan fungsi ginjal itu akan memperberat dia pada saat proses metabolisme makanan. Disitulah sebenarnya fungsi. Kalau Ayu jadi ahli gizi gitu, kita harus betul-betul apa tuh ya, menjaga pola makan agar dia jangan sampai fungsi ginjalnya terus menurun. Nah, tapi kalau misalnya terjadi ya penurunan fungsi ginjal yang terus menerus, ya mau nggak mau ginjalnya sudah tidak berfungsi, kita gantikan dia dengan mesin tuh. Nah, itu disebutnya dengan hemodialisa. Nah, ini hemodialisis itu berarti sebetulnya itu menggantikan fungsi ginjal. Pernah lihat gambar orang HD atau lihat foto itu? Belum. Belum. Nah, itu biasanya nih kalau misalnya orang HD, makanya jangan sampai tuh kalau orang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, kalau misalnya dia masih gagal ginjal akut itu bisa disembuhkan. Jadi harus yakinkan bahwa betul-betul pasiennya bisa sembuh. Nah, resiko-resiko tadi ya, misalnya pola tidur yang nggak baik, pola makan yang nggak baik, gitu. Nah, itu harus dijaga betul. Terutama asupan cairan biasanya. Nanti kalau dia sudah masuk ke penyakit ginjal kronis, nah ini dietnya lebih ketat tuh ya biasanya ya, terutama ke cairan. Cairan itu juga kalau terlalu banyak jadi harus dihitung. Jadi kalau orang sudah kena penyakit ginjal kronis, dia boleh kopi nggak? Boleh gitu, tapi batasannya tuh, karena total cairan ya paling sekitar sehari cuma 500 ml, bayangin hanya sedikit. Nah kalau misalnya tidak akhirnya penurunan tadi ya, nah ini akan digantikan dengan mesin tuh. Jadi nanti akan pasiennya akan dimasukkan ya, ada alat ke vaskularnya dia, nanti darah itu, nah kan itu menyaring darah ya kalau ginjal itu. Karena ginjalnya udah nggak bisa nyaring lagi, maka darah itu akan dimasukkan ke mesin, dibersihin di situ, dibersihkan di mesinnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasiennya. Nah itu hemodialisis. Jadi ya, dianggapnya ya udah itu menggantikan fungsi ginjal. Tapi bukan di dalam tubuh, adanya di luar. Jadi ada mesinnya tuh. Kalau misalnya orang sedang melakukan HD. Biasanya orang yang hemodialisis itu ada dampaknya nggak sih, Bu? Ada ya pasti ya. Kalau HD itu kurang lebih orang bisa HD itu sekitar 4 jaman. Kalau dia bayangkan kalau 4 jam, nah 4 jam kan bayangkan darah itu dikeluarkan, nah terus kemudian dimasukin lagi. Kemudian juga kalau misalnya dia sudah rata-rata dia bisa HD seminggu itu bisa 2 kali rata-rata. Bahkan mungkin kalau kondisinya sudah menurun bisa 3 kali dalam seminggu. Berarti yang paling kelihatan apa? Kualitas hidup pasien PGK itu harus betul-betul dijaga. Kalau misalnya dia kerja gitu, ya berarti dia harus izin tuh seminggu 2 kali gitu kan ya. Nah sekarang apa dampaknya gitu kalau misalnya pasiennya dari HD ya, dari HD-nya ya. Sebetulnya yang paling berat tuh dia merasakan penyakitnya ya. Jadi kalau dia sebelum HD itu pasien itu karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, bahkan cuma 15% ya, pasien itu akan merasakan gak enak banget, mual, bisa sampai ke muntah mungkin ya, terus udem biasanya kalau dia terlalu banyak minum cairan, dia akhirnya bisa udem gitu. Nah kalau misalnya dia tidak patuh terhadap diet, misalnya konsumsi cairannya berlebih gitu. Kan Ayu kalau minum sehari berapa liter? Minum hitung ya, Bu. Ini seliter ada ya, Bu. Masih kurang itu, harusnya kan 2 liter kalau sehat ya. Nah ini kalau misalnya dia hanya dibatasin misalnya, hanya 1 liter atau hanya 500 ml misalnya, kemudian dia nggak patuh terhadap diet, gitu, maka kebayang tuh cairan dalam tubuhnya kan nggak keluar, makin banyak. Ketika dia HD, itu dia akan lebih berat untuk pengeluaran cairan pakai mesin tadi. Dia akan merasakan beberapa orang ya, mungkin dia akan merasakan keletihan, lelah gitu. Terus
pada saat HD juga kalau misalnya kondisinya dia tidak optimal, nah ini tensi terutama. Jadi harus dipastikan kondisi tekanan darahnya itu terkontrol juga. Kalau misalnya dia tidak terkontrol, akhirnya bisa menyebabkan hipotensi. Ya kan darahnya keluar, terus dia dimasukin lagi. Gitu. Itu bisa ada dampaknya. Uh, Terus lama-lama sebetulnya PGK itu tadi ya, kalau misalnya fungsi ginjalnya turun itu karena dia berkaitan dengan pembentukan eritropoietin, dia berisiko untuk anemia juga. Nah, kadang-kadang orang yang sudah HD, dia mungkin dalam beberapa waktu akan mengalami anemia juga. Anemia berat yang biasanya harus ditransfusi. Jadi bisa jadi misalnya beberapa bulan berikutnya dia akan mengalami ditransfusi lagi untuk agar HB-nya jadi tinggi. Jadi secara umum sebetulnya yang sering banyak dikaitkan kalau di riset-riset ya, itu ke kualitas hidup. Jadi ya dia akan lebih cepat lelah gitu kan, cepat letih, cepat juga mungkin pusing. Apalagi kalau misalnya ternyata pasiennya juga ada punya DM juga, punya hipertensi juga. Gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan penting untuk pasien PGK. Jadi banyak ya ininya ya yang apa namanya, yang bisa dirasakan nggak nyaman gitu buat pasiennya. Tapi ya itu tadi karena dia berhubungan juga ya. Bayang ya kalau misalnya pasien seminggu 2 kali harus HD, terus nggak nyaman juga ketika HD. Kalau misalnya dia tidak punya motivasi yang kuat, yang ada ya dia akan meningkatkan stres juga kan. Nah ini yang harus kita jaga. Makanya kalau apa ya orang-orang terdekatnya, keluarganya atau teman-temannya gitu harus bisa memotivasi. Banyak yang sebetulnya kalau itu bisa bertahan ya umurnya nggak selalu ini ya bisa gitu yang panjang umur juga bisa. Nah sehingga bagaimana dia kemudian enjoy ya menikmati apa yang dijalaninya dan patuh terhadap diet tentunya. Lalu Bu, kalau misalnya kan ini lagi bulan puasa ya Bu ya. Ini kalau misalnya pasiennya dalam keadaan hemodialisis itu bagaimana ya Bu? Itu kan mereka tuh harus perlu cairan juga Bu. Sebetulnya pada saat hemodialisis itu sebetulnya dia nggak butuh cairan karena dia akan cairan di dalam tubuhnya itu udah menumpuk justru karena sudah terjadi penumpukan cairan, penumpukan zat-zat gizi yang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah itu dikeluarin tuh, akan dikeluarkan cairannya, dikeluarkan, masuk ke mesin, dibersihkan. Jadi tuh, nah bisa jadi nih pada saat hemodialisa ini karena dia berupa mesin ya, kadang-kadang banyak zat gizi yang hilang. Nah itu yang menyebabkan kemudian ya tadi ya mungkin salah satunya pasien juga bisa mengalami anemia. Nah kalau misalnya dia puasa, apakah masih bisa menjalani puasanya? Mestinya bisa. Kalau kondisinya masih dalam kondisi yang stabil ya, dia bisa puasa selama itu kan kurang lebih 4 jam. Nah, tinggal nanti pada saat berbuka, sahur, makanya kalau di Islam luar biasa ya, sudah diatur gitu pola makannya. Kalau orang puasa itu harus berbuka, harus sahur. Nah, sahur nih hal yang penting gitu, jangan sampai nggak sahur karena dia harus melakukan aktivitas yang berikutnya. Nah mungkin para pasien HD akhirnya dianjurkan untuk berbuka kalau misalnya terjadi ya kondisi-kondisi yang dia misalnya mengalami hipoglikemi, kadar gula darahnya tiba-tiba turun, dia mengalami hipotensi. Nah ini ada keluhan yang lain ya, kalau misalnya dirasa itu memang mengganggu, biasanya dianjurkan untuk berbuka dulu. Tapi banyak kok pasien yang kuat untuk berpuasa pada saat HD ya. Nah, tinggal tadi ya, kepatuhan dietnya harus tetap dijalankan. Kalau misalnya kitanya juga buka puasanya sembarangan, nggak sahur ya, yang ada kondisinya semakin drop lagi. Terus bagaimana prinsip kerja hemodialisis dalam menggantikan fungsi ginjal yang rusak itu? Nah, kayak tadi sebetulnya jadi mesin itu ya, hemodialisis itu menggantikan fungsi ginjal pada intinya. Dia menggantikan fungsi ginjal. Makanya kenapa darahnya dikeluarin dulu. Harusnya kalau kita normal, darah itu kan akan dibersihkan sama ginjal di dalam tubuh kita. Kalau misalnya itu pakai mesin, maka dia akan dikeluarkan dulu dari tubuh. Nanti di mesin itu akan dibersihkan. Kalau sudah bersih, dimasukkan kembali ke dalam tubuh yang sudah kondisi bersih. Jadi kalau sudah HD, kebanyakan nanti pasiennya akan merasa lebih bugar. Gitu. Kalau kita yang normal kan alhamdulillah ya, itu berlangsungnya kan secara kontinu. Bukan terus-terusan kan kalau kita misalnya kalau misalnya kita minum banyak,
kencingnya mungkin bisa banyak, keluaran mungkin bisa banyak. Kalau misalnya ada berapa zat gizi yang beracun, dia bisa buang melalui urin, melalui apa gitu bisa terbuang. Jadi kita nyaman nih buat yang ginjalnya masih normal. Kalau yang nggak normal, dia harus nahan tuh. Jadi dalam tubuhnya sebelum antar HD itu, antar hemodialisis itu akan terjadi penumpukan racun-racun di situ. Itu pada kondisi yang nggak nyaman banget. Jadi kalau udah HD, biasanya dia akan lebih bugar gitu, lebih segar gitu karena sudah dibersihkan darahnya. Kira-kira metode sederhananya gitu. Jadi mesin HD itu sebagai pengganti ginjal. Ginjal di dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi. Tadi paling hanya 15%. Kalau dia turun lagi, dia akan lebih sering tuh HD-nya gitu. Jadi dia kayak ginjal di luar aja mesin itu gitu. Tapi Bu, kalau misalnya orang ginjal itu bisa bekerja dari 15% ya Bu, tapi dia berdampingan dengan misalnya penyakit kanker, itu bagaimana Bu? Nah, berat juga itu. Kalau kalau kanker itu biasanya kan kalau penyakit kanker itu dia ada jaringan yang tidak jinak ya. Nah, apa yang tidak jinak itu jadi dia sel-sel itu dia akan mengambil justru makanan-makanan yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh. Dia ambil gitu kan. Sehingga pada pasien kanker justru biasanya kita harus memperhatikan asupan energi proteinnya. Nah, ini biasanya bisa energi tinggi protein karena rata-rata pasien ginjal itu justru dia mengalami kekurangan gizi. Nah, pada saat kalau dia sudah HD, nah itu mungkin yang akhirnya harus luar biasa ya pengaturannya ya. Bagaimana kemudian pasien HD dengan kanker itu dia bisa bertahan, kankernya aja kita tahu bisa merasakan sakit juga kan. Nah, ditambah dengan kondisi yang lain. Nah, sakit ginjalnya keluhannya itu yang paling kelihatan tuh mual biasanya, muntah. Tapi kalau udah udem, bayang udem ya. Kalau misalnya terjadi penumpukan cairan di tubuh, di kaki terutama ya, kan kita jalan aja jadi berat. Nah itu udah nggak nyaman banget. Terus ureumnya tinggi, jadi bisa mual. Jadi dia mau makan juga susah gitu. Nah, padahal di kanker juga gitu ya. Kalau misalnya pengobatannya kan sama, bisa kemoterapi. Salah satu dampak kemoterapi itu bisa mual juga. Mualnya berlipat tuh. Dia kemoterapi, dia ini. Ya luar biasa, itu harus ya berjuang ya. Tapi mungkin kita juga tahu ya, semua penyakit itu ada obatnya. Salah satunya motivasi, kemudian banyak ya riset yang menggambarkan nih kondisi-kondisi pengurangan stres dan sebagainya ya. Ya kita apalagi di bulan Ramadan ya, gimana biar hidup kita itu tenang. Kan itu ya kalau di Islam kita diajarkan all in ya, semuanya gitu, komprehensif. Cara hidup kita gitu, itu pola makan kita seharusnya seperti apa akhirnya bisa terjaga. Ya itu kasihan ya kalau misalnya ya kanker, tapi bisa nggak sih? Bisa ya, bisa juga menyebabkan justru atau bisa jadi kankernya ada di ginjal misalnya, yang menyebabkan akhirnya dia juga fungsi ginjalnya akan semakin menurun juga. Iya, nanti dia untuk mematikan sel kankernya kemoterapi, untuk mengganti fungsi ginjalnya dia harus hadir. Ya perjuangan, jangan buat yang seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ibu Leni yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan wawasannya terkait hemodialisis di usia muda ini. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan tentang hemodialisis ini, karena penyakit hemodialisis ini ternyata luar biasa untuk penyakitnya. Nah, kemungkinan ini adalah segmen di akhir. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ayu. Dan untuk Newverse semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan kalian dan keseimbangan kalian, karena kalian itu masih muda dan kalian itu masih masih banyak lah yang harus diperjuangkan. Mungkin sekian untuk Newverse semuanya. Kalau misalnya kalian masih ingin lebih tahu tentang gizi, lifestyle dan lain-lainnya tentang kita, bisa untuk follow, subscribe, like, and comment di media sosial Himagizi UAMKA. Mungkin sekian dari saya sebagai Ayu Wanida Laura izin pamit undur diri. Bye-bye semuanya. See you di news berikutnya dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.